Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Garis dengan persamaan Y senilai MX tambah C berpotongan dengan sumbu Y di titik berkoordinat 0,C ya. Nah, sekarang begini ya. Apabila ada dua garis yang gradiennya berbeda, ya, apa akibatnya? Jawab Pak, izin jawab Daru. Ya, apa jawabanmu? Tidak tegak lurus. Ya, Jajar gitu maksudnya. jawabanmu tidak tegas. Coba diperbaiki jawabannya, yang tegas jawabannya. Bagaimana? Mahasiswa yang lain? Gimana? Apa akibatnya kalau dua garis itu gradiennya berbeda? Tidak tegak lurus Pak, misalnya tidak sejalur gitu. Jawabannya masih mengambang. Ya. Jawabannya adalah dua garis tersebut akan berpotongan. Ya. Nah, dua garis yang gradiennya itu berbeda, tentunya kemiringannya berbeda. Ya. Kalau dua buah garis kemiringannya berbeda di bidang datar, maka garis itu akan berpotongan. Ya. Nah, contoh, diketahui garis K, ya. Garis K misalnya persamaannya Y sama dengan min 3X ditambah 8. Ada satu lagi garis ya, garis D persamaannya Y sama dengan X ditambah 4. Ya. Nah, yang bertanya adalah berapa koordinat titik potong antara K dan J. Saya bisa menjawab pertanyaan ini. Di sini kita lihat garis yang pertama gradiennya negatif 3, garis kedua gradiennya 1. Ya, garis K gradiennya negatif 3, garis J gradiennya 1. Berarti gradiennya berbeda. Nah, maka garis itu akan berpotongan. Ya. Nah, berapa koordinat titik potong antara K dan J? Berapa koordinat titik potong Izin antara jawab Pak. K dan J? Siapa namanya? Daru. Daru, berapa jawabanmu? Y sama dengan Berapa kok 5 ini? X sama dengan 1. Saya menanya koordinat titik potong berarti berapa koma berapa? 1,5. 1,5. Coba kita periksa Ya. jawabanmu. Ya. 1,5. Nah, coba gimana cara ngerjakannya? Cara mengerjakannya. Ya.
Yang apa? Yang hasilnya gimana ya? Pokoknya yang ini sama, Pak. Ntar yang hasil K sama dengan J. Ah, bagaimana? Gimana ya bilangnya ya? Loh, saudara, kalau di ujian jawab begini salah, saudara. Kalau saudara tidak Gimana? bisa menerangkan bagaimana caranya, saudara di ujian itu salah pengerjaannya. Eh, Saya di dalam ujian tidak melihat jawaban akhir, saya melihat penyelesaiannya bagaimana. Caranya dengan cara pokoknya tujuan awalnya tuh untuk menemukan persamaan dari K dan J, yaitu dengan memasukkan X-nya itu apa? Dengan bilangan 1. Itu satu tahu dari mana? Gimana ya? Yang lain, maksudnya yang lain. Masih yang lain. Ada yang bisa? Oke, kita bahas. Ya. Ini ada banyak teknik yang bisa digunakan, ya. Misalnya teknik substitusi. Ya. Nah, di sini kan Y sama dengan min 3X tambah 8. Ya. Namun Y juga sama dengan X tambah 4. Ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh X tambah 4 sama dengan min 3X ditambah 8. Ya. Setelah itu 4X sama dengan berapa? 4. Berarti X-nya sama dengan 4 dibagi 4. 4 dibagi 4. Ya. 1. Nah, setelah mendapatkan X-nya 1, bagaimana cara mencari Y? Ya. Maka setelah dapat X dengan 1, nilai tersebut bisa disubstitusikan ke persamaan garis K, bisa juga disubstitusikan ke persamaan garis Y. Ya, menjadi masalah. Ya. Nah, sehingga kita peroleh Y sama dengan X tambah 4, ya, sama dengan 1 tambah 4, dengan 5. Nah, sehingga kesimpulannya adalah koordinat titik potong antara K dan J adalah 1,5. Ya, itu jawabannya. Kalian bukannya pernah dapat ini waktu SMP, waktu SMA? Pernah dapat ini atau enggak? Waktu di SMP? Ya, nah itu. Nah, sekarang gini ya, soal yang lain. Ya, ini masih sama lah ya, garisnya masih sama seperti ini. Ganti kesamaannya. 2X dikurangi 5Y sama dengan 7. Nah, seperti ini. Ya, berapa koordinat titik potong antara K dan J?
Ada yang bisa? Baik ya. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan teknik campuran ya antara eliminasi dan substitusi ya. Jadi anggaplah yang ini persamaan pertama ya. 2x dikurangi 5y sama dengan negatif 16. Anggaplah ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian 7x ditambah 6y itu sama dengan 38. Anggaplah ini persamaan yang kedua. Ya. Nah, anggaplah saya ingin mengetahui nilai x ya. Untuk mengetahui nilai x ya, kita eliminasi y. Eliminasi y. Ya. Kita hilangkan y dari persamaan itu ya. Sehingga kita kalikan ya, persamaan pertama dengan 6. Jadi persamaan yang pertama dikalikan 6 ya. Diperoleh 12x dikurangi 30y ya. Sama dengan kalau dikali 6 negatif 96. Kemudian yang persamaan kedua dikalikan 5. Ya, persamaan kedua dikalikan 5. Sehingga diperoleh 35x ya. Tambah 30y sama dengan ya dikali 5 190. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan jadinya bagaimana? 47x. Ya. Y-nya sudah hilang. Sama dengan 190 dikurangi 96. Ya. 84. Ya. Saya diperoleh X-nya 2 kan? 84 dibagi 47. Hijau banget Pak, 94. Oh ya, 94. 94 dibagi 47. Ya, sama dengan 2. Ya. Nah, diperoleh X-nya 2. Nah, setelah mendapatkan X-nya 2, bagaimana mencari Y? Ya. Substitusikan X sama dengan 2 ini ke dalam salah satu persamaan ya. Misalnya dimasukkan ke dalam persamaan pertama ya, misalnya. X-nya 2 sekarang udah ketahuan ya. Nah, kalau X-nya 2 berarti 2 kali 2 dikurangi 5Y sama dengan negatif 16 ya. Berarti 4 dikurangi 5Y sama dengan negatif 16. Nah, di sini diperoleh 20 sama dengan 5Y. Berarti Y-nya 4 ya. Itu dari 20 dibagi 5. 20 dibagi 5. Kan 4. Jadi koordinat tipot 2 garis adalah 2,4. Gitu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan sampai bagian ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang menanyakan? Ya,
Coba kita kerjakan contoh soal yang lain ya. Itu bagaimana menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis. Contoh, tentukan persamaan garis bergradien 1/2 bergradien 3/2 dan melalui titik berkoordinat 8, -5. Ya. Nah, ini soalnya. Jadi di soal ini diketahui garis, ya diketahui gradien, ya, dan sebuah titik yang dilaluinya. Untuk hal semacam ini kita gunakan rumus apa? Y min B sama dengan M X min A. Ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa menyelesaikan ini ya? Sampai jawaban akhirnya. Sampai dapat jawaban akhirnya. Ya, itu Y sama dengan apa gitu ya. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Jawabannya 3x plus min 3/2x plus y plus Nggak karuan, nggak jelas itu. hasilnya kan, Pak? Coba saya bacakan Y sama dengan berapa X tambah berapa, coba. Coba yang tegas jawabannya. Satu, apa ya jawabannya kok kayak mengambang gitu, kayak menebak-nebak, nggak ada kejelasan. Jawabannya Y sama dengan 3/2. Tuh kan, udah lewat. Nggak jelas itu. Yang lain, masih lain. Iya. Coba jawabannya yang lugas ya. Masih lain nggak ada yang bisa? Baik ya, saya bahas. Di sini gradiennya adalah 3/2, udah jelas kan? 3/2. Nah, kemudian di sini A-nya adalah 8. B-nya -5. Masukkan ke dalam rumus tadi, Y dikurangi B, ya, dikurangi -5. Sama dengan M-nya kan 3/2. Ya. 3/2
Ya. Dikali X dikurangi A. A-nya 8. Ya. Nah, kemudian Y tambah 5 sama dengan 3/2X. 3/2X. Dikurangi 12. Ya. Nah, sekarang kedua ruas dikurangi 5. Dari bawah Y sama dengan 3/2X. 3/2X dikurangi 17. Ini jawaban akhirnya. Ya. Y sama dengan 3/2X dikurangi 17. Apakah ada yang tidak dipahami? Yang nggak paham silahkan bertanya ya. Oke. Ada yang bertanyakan? Sekarang soalnya saya ganti lagi ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik berkoordinat -3,5 dan 1,9. Izin jawab Pak Daru Pak. Berapa jawabannya? Y sama Min dengan X, apa? Ya, min X, Y sama dengan min X plus 6. min X tambah 6. Ya, Salah? Masih salah?
Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Fatia. Siapa? Fatia, Pak. Fatia, Pak. Fatia, berapa jawabanmu? Fatia. Plus 4Y min 32 sama dengan 0. Diulang, berapa? Pelan-pelan. Min 2 plus 4Y min 32 sama dengan 0. Salah. Salah. Pak Salsa, mau nyoba jawab. Siapa namanya? Salsa, Pak. Salsa, berapa jawabanmu? Y min 5/4 sama dengan X plus 3/4. Salah. Ya. Baik, ya. Mungkin ini nggak ada yang bisa, ya. Kita hitung dulu gradiennya, ya. Kita hitung dulu gradiennya. Gradiennya berapa? Gradiennya adalah 9 dikurangi 5 dibagi 1 dikurangi -3. Ya. Gradiennya adalah 1. Ya. Nah, setelah gradiennya 1, kita pakai rumus ini tadi. Ya. Melalui titik min 3,5. Ya, berarti A-nya min 3, B-nya 5. Jadi Y min 5 dengan M-nya 1, ya, dikali X min A. Ya. Berarti Y sama dengan Y kurang 5 sama dengan X tambah 3. Berarti Y sama dengan X tambah 8. Ya. Itu jawabannya. X tambah 8. Ada yang mau tanyakan? Ya, kalau yang mau tanyakan silakan. Ya. Cara lain, ya. Cara lain kita pakai rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1. Y2 min Y1 dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Nah, di sini X1-nya negatif 3, Y1-nya 5, X2-nya 1, Y2-nya 9. Ya. Nah, Y1-nya 5. Ya, Y1-nya 5. Y2-nya 9. Kemudian X1-nya negatif 3.
X1 yang negatif 3. X2-nya 1. Ya. Nah, di sini diperoleh Y-5 per 4. Dengan tambah 3 per 4. Nah, kemudian kedua ruas dikali 4. Ya. Bisa diperoleh Y-5 sama dengan X plus 3. Ya. Berarti Y sama dengan X tambah 8. Itu jawabannya. Ya. Jadi ada beberapa cara ya untuk mengerjakan ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, mohon mengenai garis ini dikuasai ya, mengenai persamaan garis ini dikuasai betul-betul ya. Karena ini banyak digunakan di dalam topik-topik selanjutnya ya. Silakan, masih ada waktu 4 menit lagi. Barangkali kalian ada yang mau ditanyakan. Ya, kita masih punya materi yang belum dibahas adalah apa? Harga mutlak, ya, fungsi kuadrat, ya. Kemudian pangkat, logaritma, ya, masih banyak yang belum dibahas, ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya, di Zoom meeting berikutnya. Ada kemungkinan Zoom meeting berikutnya lebih lama lagi karena topik bahasannya lebih banyak, ya. Ya, saya kira minggu depan Zoom meeting-nya 2 kali lipat daripada yang sekarang, ya, karena materinya banyak yang harus dikejar. Baik, kalau ada pertanyaan, barangkali kita bisa foto dulu sebentar ya. Kita foto dulu sebentar. Bagi yang bisa menyalakan kamera, mohon menyalakan kameranya. Yang tidak bisa, ya tidak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Yang bisa saja. Ya. Ini ada 2 layar. Saya akan ambil 2 kali foto ya. Baik, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 kali lagi. Sebentar saya save dulu. Oke, saya hitung sampai 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Baik, sebagai penutup ya, saya ucapkan terima kasih pada mahasiswa yang sempat bergabung dalam Zoom meeting ini. Ya. Semoga kalian semakin ke depannya semakin memahami ya. Harapannya seperti itu. Jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.